Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah orang yang kafir. Orang kafir berada dalam kubur itu udah nggak mungkin lagi. Termasuk yang paling penting untuk kita persiapkan menyambut bulan suci Ramadan adalah taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubat terhadap sesama manusia. Kalau taubat kepada Allah, ya 3 rukun ya. 3 rukun taubatan nasuha. Seseorang baru dikatakan taubatan nasuha kalau ada 3. Yang pertama, berhenti maksiat yang kita tahu. Jangan lihat besar atau kecilnya. Jangan lihat besar atau kecilnya. Itu maksiat atau bukan? Itu maksiat, berhenti. Yang kedua, ada penyesalan. Inilah inti daripada taubat, menyesal. Tapi jangan larut. Karena kalau larut dalam penyesalan, akhirnya menghambat kita untuk melakukan amalan. Akhirnya membuat kita lemah semangat, berputus asa. Di situ pula syaitan berperan. Kalau seseorang terjerumus dalam keterputusasaan, itu berarti telah dikuasai oleh syaitan. Enggak boleh berputus asa, Bapak sekalian. Banyak masyarakat kita ini stres. Baca di berita ini bunuh diri, baca berita ini bunuh diri. Bunuh diri kenapa? Putus cinta. Bunuh diri, anak minta pakaian baru, seragam sekolah. Akhirnya karena enggak sanggup sang ayah bunuh diri. Astaghfirullahalazim sekalian. Wala taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah orang yang kafir. Orang kafir berada dalam kubur itu udah nggak mungkin lagi. Apalagi dalam neraka nanti. Kalau kita, semuanya bisa terjadi. Dan yakinlah, di antara kunci rezeki adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah. Kalau kita sudah berusaha, serahkan sama Allah. Karena Allah yang akan memberikan solusinya. Jangan harus mengikut logika kita, nggak bisa. Allah yang atur semuanya. Anak yang nakal, atau pasangan hidup yang tidak serasi, atau keuangan, ada masalah keuangan, masalah sosial, masalah di perkantoran dan seterusnya. Usahakan, lakukan yang terbaik, serahkan diri kepada Allah, ingat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan solusi dalam setiap permasalahan kita. Jangan kali-kali dengan akal kita. Karena banyak sekali yang terjadi di dunia ini tidak masuk dalam akal kita. Karena Allah yang selesaikan. Kalau Allah selesaikan, itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api. Logikanya apa? Kalau engkau selamatkan ya Allah, matikan api itu. Ternyata Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, apinya tetap menyala. Terbakar Nabi Ibrahim? Tidak. Wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan kami katakan kepada api, wahai api, jadilah dingin. Jadi apinya tetap menyala, tapi hilang fungsi api yang biasa secara logika itu membakar. Ini justru membuat dingin. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa salaman ala Ibrahim, dan selamatlah kepada Ibrahim. Karena kalau nggak ada wa salaman ala Ibrahim, mungkin Nabi Ibrahim kedinginan seperti orang dalam kulkas, ya. Jadi begitulah sidang hadirin hadirat sekalian. Ingatkan masyarakat kita, ingatkan orang-orang yang ada di sebelah rumah kita, jangan berputus asa. Itu tanda tipisnya iman. Kenapa bunuh diri? Kenapa bunuh diri? Kenapa ya hal-hal yang sepele itu menjadikan seseorang ingin selamat dari hidup dunia? Dia kira ketika berakhir dunia, berakhir penderitaannya. Dia nggak tahu bahwa selepas kehidupan dunia masih ada lagi kehidupan yang jauh lebih panjang daripada kehidupan dunia. Dunia 60, 70, 80 tahun. Alam barzakh berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun.
yang dari Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang belum dibangkitkan lagi, masih dalam kubur. Alam akhirat itu jauh lebih lama lagi. Baik saudara hadirin hadirat sekalian, jadi rukun taubat ada 3. Yang pertama berhenti, yang kedua menyesal, yang ketiga berazam dengan sekuat-kuatnya tidak akan kembali lagi ke dalam lembah keniscayaan tersebut. Baik berkaitan dengan Allah, demikian taubatnya, atau berkaitan dengan manusia. Kalau berkaitan dengan manusia, kalau harta yang diambil kembalikan, kehormatan, kalau memungkinkan kita minta maaf, kita minta maaf. Kalau kita memburukkan nama orang lain, termasuk diantara cara taubatnya adalah berusaha memperbaiki nama orang lain yang telah kita burukkan.